Luar biasa semangat kita hari ini ya, di tengah pandemi COVID yang begitu banyak mencemaskan banyak orang. Kita harus tetap optimis ya. Di saat banyak orang pesimis, kita tetap harus optimis. Sebelumnya saya mau mengucapkan nih kepada yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa supaya berjalan lancar ya, dan semuanya bisa tuntas ya, puasanya juga, amin ya. Nah, teman-teman semua, kita saat ini ya sedang mengalami juga banyak sekali informasi bahwa dari Menteri Tenaga Kerja minggu lalu menyatakan bahwa sekitar 2 juta orang ya yang sudah dirumahkan dan juga bahkan kena PHK. Dari sekitar 116.000 perusahaan ada 2 juta orang. Luar biasa ya. Kita turut prihatin dengan keadaan seperti begini. Saat seperti ini banyak yang ODP loh. ODP itu apa sih? ODP itu adalah orang drop penghasilan. Wow, ODP. Banyak PDP juga. PDP itu apa? Positif di PHK. Ya, dan juga kena PSBB, yaitu penghasilan sedikit, biaya atau beban besar. Nah inilah teman-teman, makanya kita harus juga bagaimana nih mencari solusi supaya teman-teman kita yang sedang ODP maupun PDP bisa kita bantu ya, bisa juga mendapatkan satu pencerahan dari acara ini ya. Dan kalau mereka terus-terusan seperti itu, nanti akan mantap. Mantap tuh apa? Makan tabungan. Kalau orang sudah terus dengan penghasilan tekor, pasti akan makan tabungan. Kalau sudah mantap, nanti manset. Apa itu manset? Makan aset. Wah, itu yang jangan sampai terjadi ya. Dan kita harapkan semuanya bisa akan dapat solusinya hari ini, karena hari ini kita akan kedatangan seorang yang luar biasa ya. Saya yakin teman-teman juga banyak yang ditawari mungkin bisnis ya. Keadaan seperti ini banyak orang yang sekali banyak menawarkan bisnis kepada yang bermasalah tadi itu. Nah, tapi mereka juga bingung bisnis apa yang harus dipilih dalam kondisi krisis seperti ini ya. Apakah bisa bertahan lama bisnisnya nanti ya. Tapi hari ini kita semua, Anda semua akan dapat jawabannya, karena kita akan mengundang seorang yang luar biasa, sahabat saya yang sudah saya kenal 21 tahun yang lalu ya, dan juga beliau itu juga guru kehidupan saya, karena beliau memberikan banyak teladan yang memberikan saya juga contoh-contoh dan bagaimana untuk saya bisa lebih baik lagi ya. Dan juga beliau juga menjadi seorang mentor bisnis saya ya. Kenapa saya mau belajar bisnis dengan beliau? Karena saya penasaran ya, penasaran dengan beliau ini. Kenapa? Karena beliau ini Dato' Dr. Andrew Ho ya, seorang Malaysia, tetapi beliau membuka bisnis di Indonesia. Bayangkan, di luar negeri, bukan di negaranya sendiri ya. Kemudian membawa modal juga minim, bahasanya minim, teman-temannya minim ya. Tapi luar biasanya lagi, buka usahanya itu di tahun 1999, di masa krisis yang luar biasa, di masa krisis yang sedang menakutkan kita juga waktu itu ya. Krisis moneter ya, banyak yang perusahaan tutup, banyak yang pindah ke luar negeri ya. Tetapi ini ada perusahaan yang nekat buka, ada seseorang yang nekat buka usaha di saat krisis yang begitu luar biasa ya. Nah inilah makanya saya jadi penasaran dan pengen juga belajar dari beliau ya, karena track recordnya, pengalaman beliau selama 30 tahun membangun bisnis itulah yang membuat kita semua penasaran ya. Dan saya mau juga menjadi muridnya beliau ya. Dan kita sedang masih menunggu Dato' Dr. Andrew Ho, sambungan langsungnya dari Malaysia ya. Saat ini beliau akan sebentar lagi akan hadir dan kita akan tunggu bersama-sama. Kita akan coba bertanya ya kepada beliau, karena saya pada saat saya ajukan ini aja udah banyak sekali input-input yang mau bertanya kepada beliau, dan saya rangkum semua dalam hari ini ya. Nah teman-teman semua, tentunya kita akan tunggu, beliau nggak lama lagi akan masuk ya. Dan ini sudah masuk juga Pak Emil, apa kabar? Wah luar biasa nih ya, Pak Emil nih tiap hari juga live ya. Wah saya juga banyak belajar dari beliau juga, teman-teman kita. Kemudian juga ini, wah ini ada dari Cirebon juga sudah masuk ya. Oke ya, hebat luar biasa semua. Oke Coach Yes, bagaimana kabarnya? Wah semua ini teman-teman, ada kita punya uang banyak sekali nih sudah mulai masuk ya, berdatangan terus tamu-tamu kita ya. Senang sekali. Kita bisa nanti sebentar lagi akan menunggu kedatangan dari Dato' Dr. Andrew Ho ya. Nah, semoga semuanya bisa lancar dan Anda semua bisa mendapatkan informasi dari orangnya langsung yang
betul-betul membuka bisnis di saat krisis. Sesuai judul kita, bagaimana memilih bisnis di saat krisis. Saya tahu banyak yang galau ya, karena bagaimana mau bisnis ini resikonya begitu besar ya. Kalau saya buka bisnis saat ini bisa-bisa juga bangkrut, bisa tahan lama berapa lama ya. Nah, jadi inilah kita belajar langsung dari orangnya yang memang sudah membuka langsung bisnisnya di saat krisis 99 kemarin ya, tahun 21 tahun yang lalu, teman-teman semua. Oke, kita masih menunggu sambungan dengan Dr. Andrew Ho ya, semoga sebentar lagi akan masuk beliau, dan saya yakin teman-teman yang punya masih banyak pertanyaan ya, bagaimana nih buka bisnis nih di saat krisis, bisnis apa? Beliau tuh buka bisnis apa sih di Indonesia saat krisis itu? Nah, kita akan bertanya itu juga ya. Lalu bagaimana beliau bisa membangun bisnisnya selama 21 tahun sampai hari ini sukses, bahkan sekarang sudah ada di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya. Karena dari satu ruko kecil ya di Jakarta, beliau bisa bangun saat ini di seluruh Indonesia ya. Di hampir 33 provinsi semuanya sudah ada kantornya beliau. Nah, apa sih bisnis yang beliau lakukan? Bagaimana apa produk-produknya? Bagaimana kiat-kiatnya? Kita akan gali bersama, ya. Wow, ini udah pada masuk juga nih, halo, ya, teman-teman kita semua yang sudah mulai bergabung. Ada yang dari mana juga nih? Dari Makassar juga ada nih saya lihat ya. Wah, luar biasa. Oke, seluruh Indonesia berkumpul di sini, ya. Senang sekali, ini saya live perdana dengan Dr. Andrew Ho, ya, dapat satu kehormatan, ya, luar biasa. Semoga bisa memberikan satu inspirasi untuk Anda semua. Ya, Dr. Andrew Ho sudah ada di sini. Yang mana? Halo, ya, Dr. Ho di sini. Roho sudah akan segera bergabung dengan kita di sini. Ya, wah, oke, Dr. Roho, apa kabar? Halo, bisa dengar? Bisa, bagus sekali. Suaranya mantap. Terima kasih, Dr. Roho. Ya, nah ini tadi saya sudah menyapa teman-teman semua, dan hari ini kita beruntung sekali, Hoki ya, bisa bertemu Dr. Dorlando Ho, dan saya sudah ceritakan ya profil Bapak dan sebagainya, dan saya langsung aja ke pertanyaan saya kepada Dr. Andrew Ho. Atau Dr. Andrew mau kasih salam buat teman-teman dulu? Mau kasih salam dulu? Salam hebat luar biasa untuk teman-teman semua di Indonesia. Saya sekarang berada di Malaysia ya. Saya juga ambil kesempatan diucapkan selama menjalankan ibadah puasa Om lahir dan batin kepada teman-teman Muslim. Semoga bulan merupakan bulan penuh dengan berkah barokah kepada Anda semua. Terima kasih, Dr. Ho. Oke, ya. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja untuk bisa memberikan Dr. kesempatan ya untuk bertanya. Saya sudah kumpulkan Dr. Ho beberapa pertanyaan. Begitu saya buka IG Live ini, banyak sekali yang bertanya nih untuk nitip pertanyaan kepada Bapak. Nah, yang pertama saya mau tanyakan Dr. Ho bahwa Bapak ini kan membuka bisnis di saat krisis 99 ya. Nah, itu apa bisnis yang Bapak bawa ya? Dan juga kenapa pada saat itu Bapak mau buka di Indonesia yang lagi krisis luar biasa? Silakan. Ya, mungkin saya ada jodoh dengan Indonesia ya. Sebelum tahun 1998, saya pernah menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia sejak tahun 90 sampai 92. Tahun ini saya tinggal di Jakarta dan juga keliling kota di Indonesia. Kalau waktu itu saya berkenalan dengan beberapa teman yang baik waktu itu. Terus sesudah itu saya kembali ke Malaysia. Saya pun tidak sangka bahwa saya akan kembali lagi ke Indonesia untuk membuka sebuah perusahaan di Indonesia kali ini. Karena semua itu terjadi dengan tidak sengaja ya. Tahun 1968 awalnya terjadilah Krismon. Malaysia, Indonesia semua mengalami ancaman ekonomi yang luar biasa. Waktu itu
saya di Malaysia, saya bekerja sama teman-teman di Thailand dan Malaysia membuka sebuah perusahaan di Malaysia. Waktu itu ada beberapa teman dari Indonesia yang telefon saya dan minta saya mungkin saya bisa kembali ke Indonesia untuk membuka sebuah perusahaan yang butuh itu banyak teman kehilangan pekerjaan dan mereka membutuhkan satu kapal yang baru. Ya, setelah saya diskusi dalam bahwa ini peluang yang luar biasa. Seperti kata Chinese krisis ya, yaitu Wichi adalah di mana ada bahaya, di situ ada kesempatan. Saya pelajari bahwa memang itulah satu kesempatan yang bisa kita memulai sebuah bisnis di mana Indonesia pada saat itu banyak orang membutuhkan peluang pekerjaan dan juga peluang untuk bisnis. Maka sesudah itu kita untuk meyakini beberapa teman dari Indonesia, saya mengajak mereka pergi ke Thailand pada waktu itu, ya, iaitu bulan Maret untuk perusahaan yang saya sama. Apakah mereka yakin tak dengan perusahaan itu? Mereka dengan biaya sendiri, mereka berangkat ke Bangkok untuk melihat acara pelayan ulang tahun keempat, ya, di Thailand. Setelah itu, okey, bagus, kita bisa mulai. Kita rencana memulai tahun 1968. Tapi 2 bulan kemudian terjadi kerusuhan di Indonesia. Kita membuat keadaan lebih parah lagi. Ekonomi lebih parah lagi. Akhirnya kita terpaksa tunda. Tunda sampai mereka bilang, harus datang, kalau tidak, kita akan menghadapi kesulitan dari segi keuangan dan sebagainya. Makalah akhirnya pada akhir tahun 98, awal Januari 1999, kita bertekadlah untuk memulai sebuah perusahaan yang dipimpin langsung oleh saya di Jakarta, anak Ubah waktu. Ya, banyak orang tanya, kok dalam keadaan ini kok saya berani untuk datang ke Indonesia. Ibu saya waktu itu tanya, saya kemana? Saya bilang, saya ke Thailand. Saya tak berani bicara saya ke Indonesia. Pertama ada peruntuhan, ada bom, ada demonstrasi, dan sangat kacau balau pada waktu itu. Tapi sebagai seorang pebisnis, sense saya tentang bisnis sangat tinggi. Ya, saya selalu beritahu bahwa badai pasti akan berlalu, waktu sulit pasti akan berlalu. Yang paling penting kita bisa menahan 2-3 tahun. 3 tahun ini kita bisa tahan, kita bisa lewat, maka peluang itu akan menjadi satu peluang emas yang sangat luar biasa sekali. Maka dengan semangat total komitmen, total sukses, kami mulailah perusahaan pada waktu itu. Sedangkan pada waktu itu banyak pabrik tutup, perusahaan tutup, bahkan investor asing meninggalkan Indonesia. Ada orang bisa meyakini masalah Indonesia. Tapi kami yakin bahwa di mana orang membutuhkan peluang, kalau kami bisa memberi lowongan pekerjaan dan kita lakukan dengan sepenuh hati, kami bisa sukses tanpa ini. Ya, dan akhirnya buktilah ya, sejarah ini membuktikan bahwa keputusan saya pada waktu itu adalah betul. Ya, oke. Mr. Ho, apa tuh bisnis yang Mr. Ho bawa dan juga produk-produk apa tuh yang Mr. Ho bawa untuk ke Indonesia pada saat krisis yang banyak orang sedang demo, sedang kerusuhan, itu bagaimana Mr. Ho? Sebenarnya kalau kita pelajari sejarah, krisis terjadi di dunia, ada 2 yang sangat bagus di Polandia. Satu adalah produk kesehatan, di mana orang membutuhkan kesehatan, menjaga lebih sehat, lebih bagus, supaya bisa menghadapi tantangan. Ya, mereka membutuhkan suplemen, sebagainya. Yang kedua adalah skincare, khususnya lipstick ataupun kecantikan. Kalau Bapak belajar ekonomi akan tahu istilah namakan lipstick effect. Effect, yaitu kesan atau efek lipstick. Ini bermakna walaupun kondisi ekonomi kurang bagus, wanita rata-ratanya mereka masih sanggup membeli sesuatu yang untuk mempercantikkan dirinya, kelihatan lebih bersinar. Itu sangat murah harganya, tapi bisa waktu yang paling memperindahkan, mempercantikkan seseorang wajah wanita itu. Kami berencana menjual suplemen dengan kecantikan.
Tapi gara-gara masalah banyak kita hidupkan banyak waktu, so kita terpaksa menjual skincare sahaja. Pada waktu itu kita namakan LYC, yaitu satu skincare, satu alat juga untuk dalam 7 minit bisa membuat itu muka lebih kencang dan kelihatan bagus, dan import langsung dari Amerika. Wah, kesannya sangat biasa sekali. Karena semua wanita kepingin kelihatan lebih cantik, ya, kelihatan lebih muda. Setelah 7 menit, wah, kelihatan bisa lebih 10 sampai 20 tahun. So, responnya sangat biasa sekali. Nah, maka produk kesehatan dan kecantikan merupakan produk yang utama. Kemudian di waktu krisis atau waktu biasa-biasa, pasti akan merupakan produk yang paling luar biasa. Oke. Jadi Dr. Ho membawa produk kesehatan dan kecantikan skincare waktu itu ya. Jadi karena memang produk-produk ini banyak dibutuhkan orang, meskipun saat krisis juga mereka butuh juga produk-produk kesehatan maupun untuk kecantikan, Dr. Ho ya. Ya, Oke, betul. jadi itu yang Dr. Ho pilih, artinya pilih produknya adalah produk kesehatan dan kecantikan. Ada lipstick effect tadi saya sempat juga di sini ya, karena kodratnya wanita semua pasti ingin cantik, dari mulai yang sudah dari remaja sampai yang sudah lansia juga pengen tetap merawat dirinya ya. Oh, luar biasa. Jadi kira-kira ada pencerahan. Produk yang harus dipilih itu adalah pada saat krisis, yang baik itu adalah di kesehatan maupun kecantikan. Saat ini pun juga krisis nih misal ya. Jadi tentunya saya pasti akan jual dengan bagus. begitu. Wow, luar biasa, selamat misal. Jadi ya itulah. Nah itu sudah terjawab ya, bisnis apa dan kemudian produknya apa untuk yang Mr. Ho bawa pada saat krisis. Nah pertanyaan kedua adalah misal, dari 99 mulai itu sampai hari ini 21 tahun, luar biasa. Perusahaan Bapak membawa perusahaan ini semakin maju dan bahkan mungkin melewati berbagai krisis ya. Nah ini apa nih kira-kira kiatnya Dr. Andrew Ho selama 21 tahun ini membawa perusahaan ini begitu besar sampai sekarang? Saya lihat sudah seluruh Indonesia sudah ada kantornya dari perusahaan Bapak. Silakan Pak, bagaimana itu kira-kira caranya? Saya ingat sebelum saya membahas, mungkin saya harus ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi tinggi kepada teman-teman dan rekan-rekan kami pada waktu awal permulaan membangunkan bisnis ini. Mereka saya namakan Spirit of 99. Mereka lah lebih 10 orang, ya, mereka sangat loyal kepada Tuhan. Mereka mendukung penuhnya atas kepemimpinan saya. Mereka pada waktu itu terus terang saya tidak membagi apa-apa. Ya, saya hanya membagi satu komitmen bahwa ini ada kapal yang terakhir yang saya akan bawa di Indonesia. Kalau saya gagal di Indonesia, maka saya akan keluar daripada industri ini. So mereka juga berkomitmen begitu. So mereka all out. Ya, mereka dengan saya sehati sejiwa. Akhirnya kita bisa membangun satu tim yang luar biasa yang sampai saat ini setelah 21 tahun masih bersama dengan saya. So saya berkata bahwa saya sangat beruntung. Saya didukung oleh teman-teman yang luar biasa yang begitu percaya mendukung saya. Ya, perusahaan saya bisa berhasil, mereka berandil dan sangat luar biasa sekali. Nah, ini saya tak akan lupakan. Ya, karena mereka believe to see. Itulah membuat mereka hari ini bisa bersama saya menikmati hasil perjuangan. Hari ini saya merasa sangat senang karena mereka telah memiliki pola kehidupan yang sangat berkualitas, banyak waktu dan bebas finansial. Itu juga saya merasa lega sekali karena perjuangan kita tidak ya. So, kalau 1 tahun ini, ya, sebagai seorang pebisnis pasti menghadapi banyak ujian tantangan, ya. Tapi apakah kita juga hadapi juga? Tapi kita bisa melewati satu. Karena selain daripada mempunyai tim, ya, yang luar biasa, saya bisa singkatkan dalam 4P. Ya, 4P yang dinamakan 4 pilar. Perusahaan saya yaitu KK Indonesia bisa berhasil bertahan lama dan betul-betul bertumbuh saat ini. Yang pertama, pimpinan dengan tim manajemen yang sangat solid dan sehati sejiwa. Ya, saya mempunyai visi yang sangat jelas menjalankan bisnis ini.
yaitu My Home, My Future. Saya akan saya mempersiapkan wadah ini supaya merupakan satu keluarga dan juga satu masa depan untuk kita bersama. Karena pengalaman saya beritahu saya, kita harus utamakan kekeluargaan, harus membangun sebelum membangun bisnes ini. So saya sangat berkomitmen untuk membangun sebuah keluarga besar untuk semua mitra dalam KK Indonesia ini. Saya juga sangat beruntung saya didukung oleh top management dan juga management team yang sehati sejiwa dengan mereka sangat luar biasa sekali, ya, dan mereka bisa melakukan management work yang lebih baik. Ini adalah sesuatu kalau kita tidak mempunyai satu management yang sehati sejiwa, bisnes ini akan kacau balau. Saya perhatikan banyak perusahaan, mereka kerjasama, ya, ada untung kacau balau, tak untung pun kacau balau. Ya, kenapa? Kalau partnership itu masalah. Tapi saya dengan Thailand, daripada ayah sampai anak, sudah sampai generation, kita masih seperti keluarga. Karena kita mempunyai misi-misi yang sama. Itu sangat luar biasa sekali, ya. Bangsa yang berbeda, tapi kita bisa kerjasama dari generation bapa sampai anak. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Okey, kedua adalah produk adalah jiwa sebuah perusahaan. Produk terpilih adalah kebanyakan kesihatan dan kecantikan. Tetapi juga ada produk yang lain yang bisa membantu hidup lebih berkualitas. Ya. Maka harga yang kita keluar itu lebih terjangkau. Ini sangat penting untuk mendengar ke bawah. Orang bisa menerima dan mempunyai kualitas yang bagus. Sangat penting. Ya, kenapa kita mau distributor kita, mitra kita membangun consumer base yang besar. Bukan hanya jual produk, tapi membangun di sale. Nah, itulah membuat kenapa bisa kita bisa bertahan karena kita ada satu kumpulan consumer base yang sangat besar sekali. Contohnya pembalut kita, ya Nates itu sudah memiliki jutaan ya konsumen yang selalu ulang-ulang memakainya. Inilah membuat kita sangat kuat produk kita. Ya. Yang ketiga adalah program promo dan program promo kita sangat kreatif, inovatif supaya bisa menarik mitra kita untuk mensponsori lebih banyak orang bergabung dengan kita. Dan mereka bisa melalui promo itu mendapat penghasilan lebih tinggi, bahkan bisa jalan ke luar negeri. Promo itu bukan hanya untuk top leader yang di atas, tapi juga untuk ataupun manajer yang barusan bergabung dengan kami. Itu membantu untuk semua di baik pengguna, full timer atau part timer. Mereka sama-sama bisa menikmati luar biasa promo itu. Inilah yang membuat kenapa bisnes kita itu bisa selalu bertumbuh karena ditunjang oleh promo program yang sangat mudah dipahami dan sangat gampang dilaksanakan. So bukan satu janji tapi bisa ditepat. Ya, sampai 21 tahun ini kami telah pergi lebih dari 40 negara. Ya. Oh, fantastis. Kita mendapat penghargaan dari MURI. Ya, yang pertama yang paling banyak di luar negeri. Ya, ini sesuatu yang kita merasa bangga. Okay. Kita bukan saja pergi jalan-jalan, kami juga mengadakan jalan spiritual. 10 kali kita sudah pergi ke Umroh, 2 kali ke Holy Land, dan 1 kali ke India. So, kita akan teruskan aktivitas seperti begini, insentif tu seperti begini untuk menggalakkan lebih banyak mitra kita lebih fokus. Ini juga bisa menikmati ya perjalanan spiritual atau jalan-jalan ke luar negeri yang luar biasa. Saya bisa tegaskan yang keempat adalah pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan. Kita tahu bahwa semua mitra itu datang dari latar belakang yang berbeza-beza. Ya, kita harus melatih mereka. So kita mempunyai sekolah khusus untuk melatih mereka dari awal sampai menjadi seorang pemimpin. Mereka dilatih bukan saja menjadi seorang pebisnis, tapi juga menjadi seorang pebisnis yang lebih berjiwa besar, bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Mereka memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekeliling.
Kita katakan kita bukan pembisnes, tapi kita ada inspirator, di mana mereka mewakili masing-masing kota dan bisa membangun kota mereka melalui produk kita dan bisnes kita. Upah nasib mereka jadi lebih baik. So dengan inilah kita melewat banyak ujian dan tantangan, ya. Tetapi atas dukungan semua lapisan leader, distributor serta top management dan tim, kita bisa melewati banyak ujian dan tantangan. Bersyukurlah hari ini kita masih eksis dan terus bertumbuh sampai saat ini. Terima kasih. Wow, luar biasa, fantastis Mr. Ho. Jadi kuncinya adalah di 4P ya. So dalam 21 tahun bisa membangun bisnis dari hanya satu ruko sampai sekarang di seluruh Indonesia begitu luas sekali, bisa puluhan kota, 40 lebih cabang Dr. Ho sudah buka ya. Dengan 4P yaitu saya catat di sini dari pimpinan dan tim manajemen yang solid ya, dengan visi yang sangat jelas. Kemudian juga pemilihan produk juga sangat penting ya, produk-produk apa yang bisa bertahan lama seperti kesehatan dan kecantikan. Kemudian di setting harganya juga supaya bisa menjangkau lebih banyak orang, bisa repeat order terus ya. Jadi harganya juga yang reasonable sesuai dengan kualitas. Kemudian yang ketiga saya catat P-nya adalah program dan promo ya, di mana bagi hasilnya Dr. Ho sudah siapkan dengan penghasilannya makin besar, bonus-bonusnya, kemudian juga sampai ke luar negeri dan spiritual, ya. Sampai sudah berangkat ke 5 benua dan 40 negara, dan dapat muri ya, Dr. Ho, luar biasa. Ya. Selamat. Dan juga P yang keempat adalah pelatihan wirausaha dan leadership. Nah, itu teman-teman. Jadi 4P inilah rahasianya, ya, kiat-kiatnya, kuncinya. Dr. Andrew Ho bisa membangun 21 tahun, bahkan nanti masih terus puluhan tahun ke depan ya, akan terus maju dan akan terus mengembangkan ya. Dan bukan hanya jadi pebisnis, tapi jadi seorang inspirator. Wow, itu yang fantastis ya. Ini yang makanya kenapa saya penasaran ingin jadi murid beliau, karena ini loh, visinya bukan hanya mau bisnis biasa aja, dagang biasa saja, tapi menjadi inspirator dan menolong banyak orang ya. Luar biasa Mr. Ho, terima kasih. Nah, tentunya tadi sudah kita dapat 2 jawaban ya. Beliau buka dan juga bisa sukses sampai saat ini. Nah, boleh misalnya saya mau bertanya di sini, juga ada banyak yang bertanya. Krisis kan sudah beberapa kali. Menurut Dr. Ho, krisis mana yang paling yang paling membuat stres ataupun paling dahsyat itu? Nah, Dr. Ho, krisis yang mana? Sebenarnya saya pribadi pernah melewati 3-4 kali krisis ya. Tetapi saya perhatikan mungkin krisis yang akan lebih panjang ya, kesannya mungkin kali ini ya. Kali pandemik COVID-19 ini merupakan satu krisis yang kita tidak pernah hadapi. Kenapa saya katakan tidak pernah hadapi? Karena yang lalu kita hadapi itu adalah masalah ekonomi ya. Kemelesetan ekonomi, kejatuhan nilai rupiah dan sebagainya. Itu masih bagi kami okey. Kenapa? Karena pergerakan kita masih tidak terbatas. Kita masih bisa go out and fight. Kita bisa menjalankan maksimal aktivitas kita. Kali ini ya membuat kita merasa berbeda karena pembatasan pergerakan kita dibatasi. So kita mempunyai banyak idea ya. Kita mengumpulkan banyak orang untuk menciptakan momentum sangat sulit sekali. So, kita terpaksa mengandalkan online. Online itu memang ada kesannya, tapi sangat berjauh beda dibanding dengan offline. Betul tak? Kita menonton TV dan sepak bola di lapangan yang betul-betul kesannya sangat berbeda. Sama juga ya. Maka ini membuat banyak pengusaha menghadapi panik. Kenapa? Karena mereka merasa tak pernah hadapi. Dahulu mereka pernah lewat, tapi itu bagi mereka no problem ya. Masih banyak yang bisa survive. Tapi kali ini something is new. Tapi kami tetap optimis. Kami percaya bahawa badai pasti akan berlalu, masalah ini pasti akan terselesai. Hanya waktu sahaja. So yang paling penting kita become. Kita harus tenang, jangan panik dan juga jangan sebarangan bergelak. Ya, kalau kita telah tenggelam di air, yang tenang. Jangan membuang tenaga untuk membuat pergerakan-pergerakan yang akan membuat kita lebih capek. Itu lebih bijak.
ya menggunakan sumber daya yang anda miliki untuk comeback. Ya, saya yakin percaya dengan pengalaman kami yang mana melewat beberapa kali krisis kali ini kita itu sulit, tapi kita tetap bisa melewati. Ya, kita sangat-sangat optimis. Yang paling penting anda harus percaya, ya percaya, dan saya selalu katakan kuatkan keimanan kita, kuatkan berdoa. Sesudah itu juga harus main akal, yaitu strategi. Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan diri kita, surviving di tahun ini, dan setelah krisis ini kita bisa bertumbuh lebih cepat lagi. Oke. Saya berjibak, ya. Berjibak with hope. Masih ada banyak peluang di sebalik krisis ini. Betul, Mr. Wow, luar biasa. Jadi menurut Mr. Ho saat ini krisisnya memang yang lebih jangka panjang, ya. Ya. Memang ini yang memang harus kita siapkan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mr. Ho, bahwa kita harus bertahan saat ini sambil mempersiapkan untuk begitu sudah ini mulai mereda, kita sudah bisa langsung tancap gas lagi. Ini seperti sekarang sedang mengalami tikungan, so kita harus ngerem dulu, ya. Sedang kan kalau lagi setir mobil kan kalau tikungan kita harus pelankan gas, rem. Nah begitu sudah jalannya lurus kita akan tancap gas, ya. Jadi di masa-masa seperti ini teman-teman semua kita memang menghadapi krisis yang jangkanya kita belum tahu sampai kapan. Tapi semoga ini tidak terlalu lama. Tetapi pastikan ya setiap harinya kita juga jangan buang waktu. Kita harus terus belajar. Kita bisa gunakan waktu itu untuk apa sih yang bisa lebih baik lagi, ya. Dalam masa 1,5 bulan saja sudah terasa nih, ya. Kita yang tadinya belum pernah mengadakan live IG, ini sekarang belajar live IG, ya, untuk bisa connect dengan Dr. Anwar di Malaysia. Nah inilah dukungan dari teknologi juga, kita bisa mengadakan bincang-bincang di sini, ya. Jarang-jarang lo bisa bertemu dengan Dr. Anwar langsung bisa ngobrol 1 jam seperti ini, luar biasa. Dan disaksikan teman-teman lain ada sekitar hampir 100 orang ada di sini, ya, dan ini sangat mendukung sekali teknologinya. Jadi Dr. Ho, oke, kita sudah dapatkan beberapa pertanyaan tadi, dan sekarang kita harus siapkan kira-kira nanti untuk ke depan ataupun saat ini dan ke depan, bisnis apa sih yang menurut Dr. Ho bisa yang baik dipilih sesuai tema kita bahwa memilih bisnis di tengah krisis. Nah, apa sih bisnis yang bisa dijalankan di saat krisis ini dan bisa bertahan lama, ya, dengan prinsip-prinsip tadi 4P, kemudian juga apa nih bisnis yang paling baik untuk saat ini dijalankan. Silakan. Oke, sebelum saya menjawab, saya mau tegaskan bahwa wabak COVID-19 ini merupakan satu wake-up call. Wake-up call untuk banyak orang. Mungkin selama ini kita masih terlena dengan satu confusion yang mengatakan bahwa apa yang saya lakukan saat ini cukup bisa bertahan selama-lama dia. Pekerjaan yang saya lakukan selama ini akan aman-aman sampai pensiun. Tiba-tiba perubahan yang drastik terjadi, orang ini. So, ini mengingatkan kita bahwa everything is possible, ya. Hidup ini dengan uncertainty atau ketidakketahuan, ya. So sering akan terjadi. So kalau kita mengandalkan hanya pekerjaan saja, maka hari ini akan mendekat masalah keuangan di keluarga Anda. Kalau selama ini Anda tidak pernah memikirkan sesuatu khususnya bisnis, maka mungkin waktu inilah kita harus berpikir, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya menjawab pertanyaan Bapak, saya renung. Saya pikirkan bahwa banyak orang tahu, berbisnis itu bagus.